Seruput dulu, Baraya. Ngopi. Kisah ini diambil dari buku Imam Az-Zahabi yang berjudul tentang dosa-dosa besar. Dikisahkan Muhammad bin Yusuf Al-Firabi menuturkan, saya bersama dengan beberapa sahabat pernah pergi mengunjungi Abu Sinan. Setelah kami masuk ke rumahnya dan duduk bersamanya, dia berkata, "Mari kita bertakziah ke tetangga yang baru saja ditinggal mati oleh saudaranya." Kami pun beranjak pergi dan berangkat menemui laki-laki tersebut. Kami dapati ia banyak menangis dan terguncang atas kematian saudaranya. Kami duduk untuk menghibur dan mengucapkan bela sungkawa, namun ia tidak mau menerima penghiburan dan ucapan bela sungkawa itu. Lantas kami berkata, "Bukankah kamu tahu bahwa kematian adalah sebuah kepastian?" Dia pun menjawab, "Benar. Tapi aku menangis lantaran siksa yang akan dihadapi saudaraku setiap pagi dan petang." Apakah Allah memperlihatkan kepadamu sesuatu yang gaib? Dan dia menjawab, "Tidak. Tapi setelah aku menguburkannya dan sudah aku ratakan tanahnya, serta orang-orang telah bubar menuju ke rumah masing-masing, aku duduk di sisi kuburannya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari dalam kubur. 'Hei, dudukkan aku seorang diri. Aku akan menghadap azab. Padahal aku mendirikan sholat dan menjalankan ibadah puasa.' Ucapannya itu membuatku menangis. Aku pun menggali kembali tanah kuburannya untuk melihat keadaannya. Tiba-tiba ada api menyala-nyala di atas kuburnya. Pada lehernya pun ada belenggu dari api. Rasa kasihan terhadap saudara pun muncul pada diriku. Aku ulurkan tanganku untuk memindahkan belenggu api dari lehernya, hingga jari-jari tanganku terbakar. Orang itu menunjukkan tangannya kepada kita dan memang tangannya hitam bekas terbakar. Ia pun melanjutkan ceritanya, "Maka aku kembalikan tanah yang tadi kugali dan bergegas pulang. Bagaimana aku tidak menangisi keadaannya dan bersedih atasnya? Apa yang telah diperbuat oleh saudaramu ketika masih di dunia? Dahulu, ia tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya," tuturnya. Ini adalah pembenaran dari apa yang difirmankan oleh Allah. "Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher di hari kiamat." Quran Surat Al-Imran ayat 180. "Dan saudaramu telah disegerakan azabnya di alam kubur hingga hari kiamat." Kemudian kami beranjak keluar dari sisinya dan menemui Abu Dzar, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kami menceritakan kisah laki-laki itu kepadanya dan kami bertanya, orang Yahudi dan Nasrani mati, tapi kami tidak melihat kejadian seperti itu menimpa mereka. Abu Jar berkata tentang mereka tak diragukan lagi bahwa mereka berada di dalam neraka. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian hanya pada orang yang beriman, supaya kalian dapat mengambil pelajaran darinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa lihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Quran Surat Al-An'am 104. Kami mohon ampunan dan keselamatan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Itulah kisah yang sangat tragis dari seseorang yang pada masa hidupnya tidak mau mengeluarkan zakat. Terima kasih.